Di suatu hari yang panas membakar di negeri Baghdad yang agung, sebuah pengumuman mengejutkan keluar dari mulut sang raja. Barang siapa bisa menghilangkan penjara tanpa merobohkannya, dialah orang paling cerdas di seluruh negeri. Semua penasihat, ulama, bahkan tukang sihir istana kebingungan. Lalu muncullah Abu Nawas, dengan senyumannya yang mencurigakan. Raja memandang Abu Nawas dari singgasananya yang berkilau emas. Abu Nawas, aku ingin engkau memindahkan seluruh penjara ke tempat yang tak terlihat, tanpa merobohkan bangunannya. Apakah aku boleh bertanya, tuanku? Tentu. Tapi satu saja. Abu Nawas mengangkat alis. Jika penjara tak terlihat, apakah isinya masih dianggap tahanan? Raja terdiam. Para menteri mulai saling melirik. Kalau mereka tidak terlihat, maka mereka bebas, bisik penasihat. Esok harinya, penduduk Baghdad gempar. Abu Nawas menyuruh tahanan-tahanan keluar dari penjara. Tapi anehnya, mereka semua membawa penjara itu di atas punggung mereka sendiri. Tembok penjara dirobohkan. Kayunya dibuat seperti rumah kura-kura yang dipakai di punggung masing-masing narapidana. Ini penjara portabel. Lebih tepatnya, penjara yang mengikuti hati nurani, jawab Abu Nawas. Raja geram, apa maksudmu? Tuanku, mereka tetap terkunci. Bukan oleh dinding, tapi oleh kehormatan dan niat mereka untuk berubah. Bukankah itu lebih berat dari tembok batu? Namun raja tak terima begitu saja. Kalau begitu, jawab teka-tekiku, wahai Abu Nawas. Apa yang selalu dilanggar orang setiap hari, tapi tak bisa dipenjara karena melanggar itu? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Itu janji, tuanku. Benar, kata raja. Lalu kenapa janji tak bisa dipenjara? Karena ia tak pernah berwujud, tapi bisa membunuh lebih dari pedang. Penonton di balairung terdiam. Seorang ulama bahkan menangis. Tiba-tiba, datang utusan dari desa jauh bernama Kufrul Akli, desa hilang akal. Warganya hidup mewah, tapi setiap kali malam tiba, mereka berteriak ketakutan karena takut langit akan jatuh. Abu Nawas berangkat bersama seekor unta tua bernama Kintar dan seekor ayam bijak bernama Hakim. Setibanya di desa, benar saja, penduduknya menyanggah langit dengan tiang bambu setiap malam. Mengapa kalian lakukan ini? Karena kalau tidak, langit bisa jatuh menimpa kita. Abu Nawas mengajak para penduduk berkumpul di masjid. Ia berkata, kalian takut langit jatuh? Tapi lihatlah, kalian bahkan tak bisa menjatuhkan bayangan kalian sendiri. Semua saling pandang. Lalu ia memecahkan teka-teki besar. Langit hanya jatuh pada mereka yang kehilangan akal. Tapi jika akal kalian tinggi, maka kalian akan menyangga langit dengan ilmu. Ia membakar semua tiang penyangga langit. Dan malam itu, langit tidak jatuh. Sejak itu, desa Kufrul Akli berganti nama menjadi Darul Fikri, desa ilmu. Raja senang, tapi masih penasaran. Ia bertanya, apa yang paling berat di dunia, tapi tidak bisa ditimbang dengan timbangan? Abu Nawas menjawab, hati nurani. Karena ia satu-satunya yang bisa menghukum tanpa hakim. Raja tertunduk. Ia berkata, Abu Nawas, bagaimana mungkin engkau selalu benar? Karena aku belajar dari kebodohan diriku sendiri, bukan dari kebodohan orang lain. Setelah Abu Nawas mengubah desa Kufrul Akli menjadi Darul Fikri, berita itu tersebar ke seluruh negeri-negeri tetangga. Rakyat dari berbagai wilayah mulai sadar. Kami tidak butuh istana emas, kami butuh akal sehat. Suatu hari, ribuan rakyat berdatangan ke istana dengan poster bertuliskan, hapus pajak kebodohan. Penjara bodoh lebih mengerikan dari penjara batu. Kami ingin Abu Nawas jadi penasihat utama. Raja gelagapan. Ia memanggil Abu Nawas dengan wajah pucat. Karena takut kehilangan kekuasaan, para menteri yang licik menyusun strategi. Mereka membuat pengadilan rahasia dan menuduh Abu Nawas. Abu Nawas bersalah karena tidak ketahuan bersalah.
Seluruh ruangan sunyi. Karena itu, kata mereka, ia terlalu sempurna untuk dibiarkan hidup bebas. Terdengar suara ketawa dari kursi tertuduh. Itu Abu Nawas. Ia berkata, "Jika kalian ingin menghukumku karena tidak berbuat salah, maka kalian telah menciptakan sistem yang salah." Para hakim menantang balik Abu Nawas dengan 3 teka-teki. Teka-teki 1. Apa yang jika dimiliki membuatmu rendah, tapi jika diakui membuatmu mulia? Abu Nawas menjawab, "Dosa." Teka-teki 2. Apa yang bisa membuat orang buta, tuli, dan bisu sekaligus, padahal tidak menyentuhnya? Abu Nawas menjawab, "Kebencian." Teka-teki 3. Apa yang selalu dikejar, tapi jika kau hentikan pencariannya, justru datang sendiri? Abu Nawas tersenyum. Ketenangan. Semua hakim terdiam. Satu demi satu mereka berdiri dan bertepuk tangan. Raja, malu dengan kehebohan rakyat, mengirim Abu Nawas pergi lagi. Carilah negeri yang tak punya cermin, dan buat mereka mengenal diri mereka sendiri. Abu Nawas mengajak kembali si unta kintar dan ayam bijak hakim. Setelah perjalanan panjang melintasi gurun dan badai pasir, mereka tiba di negeri aneh bernama Bayadul Wam, negeri tanpa cermin. Di sana, orang-orang tak pernah melihat wajah mereka sendiri. Mereka percaya wajah mereka bercahaya sempurna, meski hidung mereka belepotan dan rambut seperti sarang burung. Abu Nawas tidak membawa cermin. Ia mendirikan panggung kecil di pasar, lalu menggantung sebuah bingkai kosong. "Ini cermin paling jujur," katanya. Satu persatu warga mulai mendekat, berharap melihat wajah. Tapi yang mereka lihat hanyalah wajah orang lain di seberang bingkai. "Kenapa aku lihat dia?" "Karena wajahmu hanya tampak dari sudut pandang orang lain." Mereka bingung, marah, lalu perlahan mulai paham. Cermin terbaik adalah perilaku kita terhadap orang lain. Namun saat Abu Nawas hendak pulang, ia ditangkap oleh sekelompok ilmuwan elit dari negeri rahasia bernama Mahfia. Mereka berkata, "Engkau telah menyebarkan pencerahan, tapi kami percaya manusia harus tetap dikendalikan." Abu Nawas dikurung di penjara bawah tanah yang terbuat dari teka-teki. Untuk keluar, ia harus menjawab teka-teki final. Jika semua orang pintar, siapa yang mau jadi pengikut? Abu Nawas tertawa kecil. Orang yang paling pintar adalah yang tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mengikuti. Penjara itu runtuh. Abu Nawas bebas. Suatu malam, seekor burung hantu putih datang membawa gulungan surat ke rumah Abu Nawas. Di surat itu tertulis, "Wahai Abu Nawas, tolonglah kami. Negeri kami dicuri warnanya oleh Raja Bayangan. Matahari hanya menyorot abu-abu, langit tak lagi biru, dan semua orang kehilangan rasa. Tertanda, rakyat negeri Nuriyah." Abu Nawas mengangguk. "Kintar, siapkan pelana." "Hakim, panggil jaringan ayam intelijenmu." Setiba di negeri Nuriyah, semua tampak kelabu. Anak-anak tidak tertawa, bunga tidak mekar, bahkan makanan pun hambar. "Kenapa semua terasa kosong?" tanya Abu Nawas. Seorang warga menjawab, "Karena sejak Raja Bayangan naik tahta, semua orang dipaksa menahan emosi. Kami tak boleh tertawa terlalu keras, tak boleh menangis, tak boleh mengeluh." Dia bilang, "Warna berasal dari rasa." Dan benar saja, Istana Raja Bayangan adalah satu-satunya tempat berwarna, tapi hanya boleh dilihat oleh cermin khusus milik raja. Abu Nawas menyelinap ke istana dan mendapati ruangan cermin-cermin besar yang memantulkan keindahan yang tak tampak oleh mata telanjang. Tiba-tiba, dari balik tirai, muncul Raja Bayangan, tinggi, berjubah kelam, matanya tak terlihat, tapi suaranya menggema. "Warna dan rasa adalah senjata. Jika mereka bebas, rakyat akan sadar dan memberontak." Abu Nawas menjawab, "Tanpa warna, kau tidak menguasai dunia. Kau hanya menguasai kebosanan." Raja Bayangan menantang Abu Nawas. "Jika kau bisa menjawab 3 pertanyaanku,
aku akan pergi dan mengembalikan warna dunia. Tapi jika gagal, kau akan jadi bayangan abadi. Teka-teki 1. Apa yang bisa membuat seseorang menangis dan tertawa dalam satu waktu, tanpa pernah berbicara? Jawaban Abu Nawas. Kenangan. Teka-teki 2. Apa yang tak punya warna, tak bisa disentuh, tapi bisa membunuh seluruh harapan? Jawaban Abu Nawas. Putus asa. Teka-teki 3. Apa yang bisa menyatukan semua warna, tapi justru terlihat tak berwarna? Abu Nawas diam sejenak, lalu tersenyum. Cahaya. Cermin-cermin meledak. Warna meledak dari dalam istana. Raja bayangan menjerit. Wujudnya memudar menjadi kabut hitam, terhisap ke balik cermin terakhir. Dunia nuriah kembali bersinar. Langit biru, pelangi muncul, dan anak-anak tertawa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Namun, sebuah lukisan besar tiba-tiba muncul di pusat kota, menggambarkan Abu Nawas berdiri bersama seekor unta dan ayam, dan kalimat di bawahnya. Jika dunia terasa abu-abu, mungkin kau lupa merasakan warna di dalam dirimu sendiri. Saat kembali ke Baghdad, Abu Nawas menemukan kitab tua di pelana kintar. Judulnya, Kitab Al-Dhil, Rahasia Dunia Bayangan. Di dalamnya terdapat peta menuju lembah waktu, tempat semua bayangan masa lalu berkumpul dan menyimpan pengetahuan yang terlupakan. Abu Nawas berkata pada Kintar dan Hakim, perjalanan kita belum selesai. Jika Raja Bayangan hanyalah permulaan, maka yang selanjutnya adalah... Hakim menyahut, pertempuran melawan diri sendiri. Kitab tua yang ditemukan Abu Nawas menyimpan halaman-halaman misterius dengan tinta yang hanya muncul saat terkena sinar bulan. Di tengah malam, ia membuka halaman itu dan terlihat peta besar bertuliskan, Lembah Al-Zaman, tempat waktu beristirahat dan sejarah berbisik. Petunjuk pertama, carilah matahari yang tidak pernah terbit, dan rembulan yang selalu menunggu. Abu Nawas tahu, itu adalah gunung malam abadi, di mana matahari tak pernah menyinari dasar lembah karena tertutup bayangan tinggi. Bersama Kintar si unta bijak dan Hakim si ayam filsuf, Abu Nawas menembus gurun, badai pasir, dan padang bisu. Setiap malam, mereka melewati jam-jam sunyi, saat waktu seolah diam. Akhirnya mereka sampai di gerbang lembah, dijaga oleh makhluk aneh, penjaga waktu, setengah manusia, setengah jam pasir. Penjaga berkata, untuk masuk, kau harus menjawab teka-teki waktu. Apa yang semakin banyak dimiliki, semakin cepat habis. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Waktu itu sendiri. Gerbang terbuka. Di dalam lembah, tersembunyi sebuah kota kuno bernama Matnatul Asr, dibangun oleh para ilmuwan, filsuf, dan nabi terdahulu. Penduduknya semua tua, tapi tetap hidup. Mengapa? Karena di kota ini, waktu tidak berjalan seperti biasa. 1 jam bisa terasa seabad, dan sehari bisa jadi sedetik, tergantung siapa yang memaknainya. Mereka berkata kepada Abu Nawas, kami tak hidup lama. Kami hanya tak menyia-nyiakan waktu seperti manusia modern. Di pusat kota, terdapat cermin waktu, tempat siapapun bisa melihat masa lalunya, bukan dengan gambar, tapi dengan rasa. Saat Abu Nawas menatapnya, ia merasa malu, sedih, bangga, bersyukur, dan tertawa, semua dalam waktu bersamaan. Ia berkata, jika semua orang bisa merasakan masa lalunya, mungkin mereka akan memperbaiki masa depannya. Seorang tetua kota memberinya gulungan kitab terakhir, namun, tak lama kemudian, datang pencuri waktu, makhluk hitam pekat tanpa bentuk pasti, menyerap waktu dari orang-orang yang malas, menunda, dan tak mau belajar. Ia mendatangi Abu Nawas dan berkata, kau terlalu bijak. Aku tak bisa menyerap waktumu, tapi aku bisa menghapusmu dari sejarah. Abu Nawas menjawab,
Kau hanya bisa mencuri waktu dari mereka yang tak menghargainya. Pertarungan terjadi di ruang waktu, di antara jam-jam raksasa yang berputar gila. Dengan menggunakan ilmu Nabi Sulaiman, Abu Nawas memenjarakan pencuri waktu di dalam lingkaran zikir. Sebelum pulang, para tetua kota berkata kepada Abu Nawas, "Kembalilah ke dunia luar. Sampaikan pada manusia bahwa waktu bukan hanya angka, tapi amanah. 1 detik bisa menyelamatkan hidup. 1 menit bisa mengubah sejarah. Dan 1 jam bisa menumbuhkan atau menghancurkan peradaban." Abu Nawas mencatat semua itu di dalam kitab waktu dan pulang dengan hati penuh hikmah. Sekembalinya ke Baghdad, jam di alun-alun kini diberi papan bertuliskan, "Waktu adalah makhluk, jangan disiksa dengan kemalasan." Sekolah dibuat lebih fleksibel, dengan sistem belajar sesuai kecepatan berpikir anak. Istana membuat program 1 hari tanpa waktu, agar rakyat belajar hidup dengan makna, bukan jadwal. Rakyat menari, tertawa, dan membaca bersama. Abu Nawas kini dianggap penjaga waktu dan ilmu. Ia menulis sebuah kitab terakhir, berjudul Waktu, Warna, dan Wajah, 3 hal yang tak bisa dibohongi. Dan sebelum tidur, ia berkata kepada Kintar dan Hakim, "Besok, kita akan menuju tempat terakhir, negeri di mana semua pertanyaan berasal." Hakim membuka matanya setengah. Apakah itu berarti kita akan masuk ke dalam akal manusia sendiri? Abu Nawas tersenyum. Tepat sekali. Perjalanan ke dalam diri manusia adalah perjalanan paling panjang. Suatu pagi, seekor kupu-kupu transparan masuk ke kamar Abu Nawas. Ia tidak membawa surat, hanya mengepakkan sayap dan membentuk bayangan berbentuk tanda tanya besar di dinding. Abu Nawas terkejut. Ia langsung berdiri, lalu berkata, "Kintar, siapkan pelana. Hakim, bawa buku teka-teki. Kita akan menuju tempat di mana tak ada yang bertanya." Mereka melewati padang tanya-tanya, jurang logika, dan hutan pikiran kosong. Akhirnya mereka tiba di gerbang besar bertuliskan, "Selamat datang di Darul Ketaatan. Dilarang bertanya." Penduduk negeri ini hidup teratur. Semua taat. Semua patuh. Semua kosong. Tak ada yang bertanya, kenapa, bagaimana, atau untuk apa. Abu Nawas bertanya pada seorang pedagang, "Kenapa engkau jual kurma hanya 1 jenis, padahal banyak jenis lain di dunia?" Pedagang menjawab, "Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti." Abu Nawas terdiam. Ini berbahaya. Raja negeri ini dikenal sebagai Sultan Mustara, yang artinya Sultan Pinjaman, karena semua keputusan dan ucapannya bukanlah hasil pikirannya sendiri. Ia hanya berkata, "Tanya itu racun. Diam itu emas. Taatlah, dan kalian selamat." Abu Nawas mendekati istana dan mengajukan 1 kalimat. "Jika semua orang tidak pernah bertanya, bagaimana bisa kalian yakin bahwa diam adalah emas?" Seketika, penjaga istana pingsan. Para menteri mulai gelisah.